Oke, masih di one take review, di mana gue akan mereview sebuah produk dengan one take ya, tanpa cut. Jadi gue akan as it is aja nge-reviewnya kayak gimana. Oke, produk yang akan gue review sekarang adalah Onyx Books Tab Ultra. Onyx Books Tab Ultra ya. Jadi ini adalah ebook reader, tapi bisa juga kita fungsiin sebagai apa ya, write pad elektronik lah kayak gitu, karena dilengkapi dengan stylus juga. Dan ini apa ya, menggunakan layar e-ink ya, electronic ink, mereknya Books, bisa lihat, coba mereknya Books ya. Terus kemudian di belakangnya kayak gini, dia dilengkapi dengan kamera ya, kamera sekitar 16 megapiksel, tapi dia nggak nyebutinnya kamera ya, tapi maksudnya dia nggak nyebutinnya sebagai kamera buat fotografi atau apapun, dia nyebutinnya adalah smart scanner karena emang fungsinya untuk men-scan dokumen gitu ya. Terus di bawah sini ada apa namanya, ada ilustrasi tulisannya BOOX books gitu. Ini lumayan enak juga dipegang. Jadi apa ya, jadi ya mungkin sebagai grip lah ya, misalkan dipegang gitu. Oke, jadi Onyx Books ini kenapa gue milih e-reader ini, karena yang pertama adalah dia ada kameranya. Terus yang kedua juga dia udah ada Play Store-nya. Terus juga berikutnya dia juga apa ya, dia juga dilengkapi dengan aksesoris tambahan kayak keyboard ini ya, ntar kita bahas di video berikutnya. Dia punya keyboard kayak gini, jadi semakin memudahkan pekerjaan gue ketika gue harus ngetik dan bikin dokumen atau nyatet meeting ataupun bikin konsep ide gitu. Nah, kita bahas satu-satu dulu ya, dari apa ya, dari mungkin yang paling sering gue pakai di sini itu adalah yang pertama adalah notes sama kalender ya. Kita pasang dulu, kita review dulu tentang notesnya ya. Jadi notesnya itu kayak gini. Ini adalah beberapa note yang udah gue bikin, dan menurut gue cukup nyaman ya bikin di sini, karena mungkin buat yang terbiasa pakai tab Android yang Android yang kayak Samsung Tab atau iPad gitu ya, mungkin akan sedikit kurang nyaman ya, atau mungkin sedikit butuh penyesuaian untuk pakai si e-ink ini, karena ya emang e-ink ini emang khusus buat khusus buat nulis dan emang buat nyatet sih sebenarnya gitu. Jadi emang harus lama-lama terbiasa kok gitu, karena kita di e-ink ini, di Onyx Books Tab Ultra ini ada beberapa settingan. Yang pertama adalah HD, balance, fast sama ultra fast. Nah, bedanya apa? Kalau misalkan di HD ini adalah contoh ya, coba kita bukain deh. Gue sempat bikin gambar ini ya. Sempat bikin gambar ini. Ini adalah contoh ketika gue memakai settingan ultra fast gitu. Jadi ini bisa dilihat itu dia renderingnya agak kasar ya di sini ya. Ini sebenarnya adalah shadow, sebenarnya bentuk highlight, cuman karena kita pakai ultra fast jadi dia agak-agak kasar. Cuman misalkan coba contohnya mana yang gampang ya, coba yang contohnya misalkan kita pakai yang TV ya, yang lebih kelihatan. Coba kita ubah settingannya ke HD. Oke, nah misalkan kita pakai HD, nah dia jadi terlihat lebih ini ya, dia jadi terlihat lebih sorry, gue setting dulu cahayanya. Oke, dia jadi lebih soft, lebih smooth kelihatannya gitu. Terus juga highlight juga jadi kelihatan gradasinya lebih enak gitu. Nah, bedanya apa antara yang HD sama ultra fast? Nah, misalkan HD ini untuk untuk hasil-hasil yang kita butuh yang enak dilihat gitu, yang smooth, yang garisnya rapi gitu, ada anti aliasnya lah gitu. Nah, sedangkan misalkan yang ultra fast ini dia lebih mementingkan performa gitu, dia lebih mementingkan lebih mementingkan performa dibanding tampilannya
Contohnya apa ya, coba mungkin kita bisa bikin ilustrasi di sini. Contoh ya, ini kita lagi pasang yang ultra fast ya. Yang ultra fast kayak gini gambarnya, kelihatan nggak ya? Nah, kalau kita pakai yang HD, dia lebih ya hampir sama sih sebenarnya, cuman bedanya adalah sorry, mungkin gue perjelas ya perbedaannya. Ultra fast dan HD ini mungkin ya buat kalian yang mungkin gue harus susah ngejelasinnya, mungkin bagi gue lebih mudah untuk ngejelasin dalam bentuk coba gue buka YouTube Music, coba gue buka lagunya siapa ya. Nah nih contohnya adalah ketika kita ngebuka video dengan HD ya, contohnya dengan HD ini kita untuk pergerakan gambar itu dia lebih kasar gitu, lebih kasar karena dia itu lebih mementingkan gambar-gambar yang stay supaya tertampil lebih sempurna gitu. Lain halnya kalau misalkan kita pencetnya adalah ultra fast, jadi dia bisa lebih smooth nih untuk nampilin, dia lebih smooth untuk ketika apa ya, frame per secondnya dia lebih smooth kayak gini contohnya, kelihatan kan ya, dia lebih smooth tapi gambarnya kurang bagus, tapi lebih smooth untuk misalkan kita baca, untuk kita nge-slide atau kita nonton video ataupun yang membutuhkan pergerakan gambar cepat, dia lebih cepat pergerakannya nih, tapi dia lebih berbayang tuh, lihat kan gambarnya ada kayak sedikit berbayang gitu. Oh ya, ini gue syuting di outdoor di bawah sinar matahari langsung dan juga tanpa nyalain backlight ya, backlightnya gue masih nol semua. Coba kita masukin ke HD kayak gimana. Nah kok HD nih gambarnya dia lebih bagus ya, lebih bisa dibilang lebih katanya, coba tuh dia lebih enak dilihat gitu lah. Cuman ketika kita butuh untuk sliding dia langsung kacau. Nah ini gunanya ketika kita baca, ketika ini berfungsi misalkan kita baca dokumen gitu ya, kita baca dokumen dia akan tertampil lebih soft di mata gitu loh, nggak crisp. Ada kan kita font yang crisp, yang crispy gitu fontnya, yang kurang smooth. Nah itu misalkan kita pakai di settingan yang HD ini bakal lebih soft. Misalkan kita ulang lagi ya, misalkan kita pakai yang ultra fast kayak gimana. Nah hasilnya kayak gini ultra fast gitu. Kita coba yang regal ya. Kalau yang regal kayak apa, ini buat regal ini dia minimal ghosting sama slightly flickering on dark background sama suitable for light color background. Jadi buat yang berwarna dia bagus, cuman kalau misalkan warna-warna hitam dia agak-agak glitch gitu ya, agak-agak flicker gitu ya gitu. Nah memang sengaja di dunia ink ini atau elektronik tablet ini ada settingan-settingan seperti ini yang mana bisa disesuaikan sama kebutuhan kita gitu. Dan setiap aplikasi itu bisa kita setting nih. Contohnya adalah misalkan kita mau ngebuka WikiHow misalnya, kita mau ngebuka WikiHow. Wah ini gue kurang nyaman nih sama baca yang kayak gini dengan settingan kayak gini. Nah kita bisa, tiap aplikasi bisa kita setting sendiri masing-masing. Oh gue mau dark color enhancementnya jadi lebih rendah aja deh, sama light color filternya gue naikin biar kayak gini bacanya lebih enak gitu. Nah ini bisa kita setting dari masing-masing aplikasinya dan otomatis dia akan tersimpan settingan ini. Jadi misalkan kita close aplikasinya, lalu kita buka aplikasi lain, settingan ini adjust the current apps configuration ini bakal tersimpan di masing-masing aplikasinya gitu. Jadi nyamannya aplikasi bisa kita setting masing-masing gitu ya. Terus apa lagi ya, mungkin bisa gua bahas Play Store tadi ya. Ini gua udah connect internet jadi gua bisa bahas Play Store. Kita bisa nginstal banyak aplikasi di sini, cuman memonopoli apapun GTA juga bisa. Cuman gua prefer untuk lebih menggunakan aplikasi yang memang suitable untuk e-reader karena supaya lebih nyaman dan juga supaya lebih fungsional lah ya, kayak gitu. Terus apa lagi ya,
gue juga install Google Drive, ada Google Doc, Google Sheet, Google Slides gitu. Terus mungkin gue bisa jelasin, oh ya, notes tadi ya, tentang notes ada yang belum selesai belum ya. Oh ya, yang gue suka dari note ini adalah note ini itu memiliki fitur-fitur. Yang pertama adalah dia punya fitur layer ya. Di sini ada fitur layer. Jadi gue misalkan gue mau nggak ngaktifin layer ini bisa. Jadi ketika contoh ya, kita akan menggambar, kita akan bikin notes di layer 1 contoh ya. Ini adalah tes. Sorry, oh ya, untuk pennya, stylusnya ini dilengkapi dengan penghapus yang otomatis. Coba kita ganti font 8. Ini adalah tes. Oke, nah ketika tes ini adalah ketika gua mau ngenotes bagian ini contohnya. Ini adalah tes komen ya. Gua mau ngenotes bagian itu gitu. Nah, cuman di sisi lain mungkin temen gua atau siapa gitu, dia juga butuh ngenotes juga, bisa bikin layer baru. Terus juga ini adalah kita bisa ngenote lagi tes 2, kita note sebelah sini gitu. Nah, jadi tiap-tiap misalkan contoh lagi, satu lagi ya, tes 2 lagi di sini gitu. Nah, jadi dengan menggunakan layer ini, fitur layer ini, kita bisa menseleksi bagian-bagian mana aja yang mau kita tampilin. Contohnya, gue mau nampilin notes dari catatan gue yang pertama aja deh, yang layer 2 aja, gue bisa matiin ini sehingga cuman satu aja yang ketampilin. Atau contohnya, gue mau nampilin yang kedua aja deh. Oke, jadi yang ketampilin cuma 2 aja. Atau gue mau nampilin semua, bisa kelihatan semuanya gitu. Terus juga di sini juga dilengkapi dengan hyperlink ya. Jadi misalkan gue bikin sesuatu itu bisa gue contoh ya, kita kasih contoh aja langsung ya. Contohnya adalah grid. Kita bikin komen, kita bikin teks grid contohnya ya. Nah, yang mana grid ini kita mau seleksi ketika orang ngeklik linknya, dia akan otomatis ke arah ke page 2 ya, page 2 yang grid ini adalah grid contoh ya. Oke, kita mulai. Caranya adalah kita insert di sini. Kita insertnya adalah di sini, kita bisa insert recorder, rekaman suara. Jadi kita sambil nyatet sambil ngerekam, bisa insert gambar juga, bisa attachment juga. Jadi kita bisa nge-insert file. Wow, anginnya gede. Terus juga bisa insert link to page sama link to website. Kita pilih yang link to page ya. Pilih ke halaman 2. Oke, kita pindahin ke sini. Oke, nah gunanya apa? Jadi kita bisa bikin banyak sekali banyak lagi catatan, yang mana dia akan ngarah ke link yang lain lagi, sehingga jadi notes kita, catatan kita itu bisa saling tersinkron, bisa bolak-balik halaman lebih cepat catatan kita gitu. Contohnya nih, kita pasang grid ini nih, ntar kita tinggal klik aja nih link to page 2, dia akan otomatis pindah ke grid yang kita arahin dari page 2 gitu. Nah, tentang notes ini akan kita bahas lagi, dan juga akan tentang link page ini akan kita bahas lagi di video berikutnya. Jadi jangan lupa subscribe untuk detail-detail dari Onyx Book Step Ultra ini. Terus juga berikutnya yang akan gue ceritain adalah gue tuh suka banget di bagian ini ya, kalendernya. Oke, jadi di kalender ini kita bisa bikin catatan. Contohnya ya, di tanggal 20 nih, contohnya lah kita bikin to do list nih. Memonya apa? Misalkan, gue harus rilis akustiknya Maidea atau promonya, reminding buat bawa harddisk ke Malaysia atau apa gitu. Nah, kita bisa bikin di sini. Atau misalkan yang hari ini adalah
kita bisa bikin notes juga, possible gua delivery OOH ke Ucup, bumper live streaming bla bla bla, kita bisa bikin di sini. Nah kemudian ini note ini bisa kita coret-coret di sini, yang mana nantinya bisa kita setting untuk tampil di sini nih, today's memo. Jadi catatan kita di kalender akan muncul di settingan di halaman depan gitu. Caranya adalah dengan tambahin widget, ini widget ya, ini widget. Dan juga ada notes, ini semua catatan-catatan kita, quick shortcutnya bisa dilihat di sini, list library atau enggak buku-buku yang baru, PDF yang baru kita baca bisa kita lihat di sini gitu. Balik lagi ke kalender, di sini itu ya kita bisa bikin notes, catatan, terus apapun ya, bikin live streaming konser mahal ini atau apa gitu. Contohnya di bulan Maret ya, contoh di bulan Maret, Maret itu tanggal 23 itu tanggal 22 itu Nyepi ya, gue bikin kalender di sini, National Holiday Nyepi, dan gue ada rencana buat ke Bali, berarti gue bikin notes di tanggal 23. Nah jadi gue bisa bikin gambar-gambar lucu juga di sini, arrive from Bali tanggal 23. Jadi dari Jakarta, dari Denpasar ke Bali, gue gambar pesawat terbang gitu, set ke Jakarta gitu ya, bisa buat seru-seruan lah, buat lucu-lucuan gitu, untuk nambah apa ya, untuk nambah mood untuk nulis nyatet gitu ya. Oke, terus berikutnya ini gue bahas singkat aja, gue juga bisa install WhatsApp di sini, dan juga mungkin gue bahas tentang ini ya, tentang browser ya. Jadi di sini ada sebuah browser, kita bisa internetan di sini, kita bisa copy paste apa teks yang ada di sini buat kita paste ke notes kita. Contoh nih, gue lagi nyatet list of 50 tips for life ya. Jadi gue ngebahas 50 tips, gue ngebahas ya, gue baca tentang 50 tips tentang kehidupan. Menurut gue nih bagus, ini gue copy, terus kemudian gue masukin ke sebuah folder namanya self development ya, gue copy di sini isinya, jadi gue rangkum di sini. Ini bisa gue komen, contohnya adalah 50 tips for life. Contohnya gue suka apa namanya, contohnya mana yang bagus ya, nih nomor 29 gue suka nih, gue bisa buletin 29, atau misalkan kurang kelihatan bisa gue tebelin lagi. Contoh ya 29, don't burn bridges, you'll surprise how many times you have to cross the same river. Jangan apa namanya, jangan membakar jembatan ya, karena kamu gak akan tahu gitu, kamu akan kaget seberapa seringnya kamu melintasi sungai yang sama gitu. Ini bagus, ini akan gue ingat-ingat, jadi gue bisa catat di sini gitu, buat gue ingat-ingat atau apa gitu. Terus sorry ini gue bahasnya lompat-lompat, misalkan ada yang mau nanya atau butuh detailnya bisa komen aja, karena apa namanya, banyak fitur-fitur yang belum gue jelasin di sini ya. So jangan lupa buat subscribe channel akal-akalan, karena gue akan nge-review Onyx Book Step Ultra ini, yang mana ketika gue beli ini baru 4 orang yang punya di Indonesia, dan belum ada satupun yang review di Indonesia. Oke, jadi sekian, sampai ketemu di video berikutnya. Jangan lupa subscribe ya kalau kalian merasa bermanfaat. Bye bye.